Warga desa Padasari di Tegal, Jawa Tengah dikejutkan dengan bencana tanah bergerak. Ada lebih dari 1.500 warga yang mengungsi dan pemerintah Kabupaten Tegal pun menetapkan status tanggap darurat hingga 16 Februari. Kita akan membahasnya bersama pakar geologi Dwi Korita Karnawati. Selamat malam Ibu Dwi. Selamat malam Mas Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Bupati Waalaikumsalam Tegal. warahmatullahi wabarakatuh. Dan Malam, kemudian Bu. ada Pak Bupati Tegal, Ishak Maulana Rohman. Pak Bupati, Oke, apa kabar? oke, kabar baik, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bupati. Ibu Dwi sudah bergabung dengan Prime News. Pak Bupati, jadi bagaimana kondisi terkini Pak terkait dengan tanah bergerak? Apakah sudah disiapkan langkah-langkah paling tidak untuk jangka pendek menyikapi tanah bergerak ini di sana Pak? Ya, mohon izin Pak melaporkan bahwa saat ini tadi pagi tim kami sudah melakukan survei dan kami menunggu hasil kajian dari tim geologi SDM Provinsi Jawa Tengah terkait dengan titik lokasi yang akan dijadikan relokasi lahan, relokasi untuk masyarakat yang rumahnya terdampak. Perlu kami sampaikan bahwa saat ini total ada 464 rumah yang mengalami rusak. Mayoritas mengalami rusak berat sebanyak 200 lebih, lainnya ada rusak sedang dan rusak ringan. Jumlah pengungsi saat ini di angka 2.700 terbagi di ada 4 titik pengungsian terintegrasi dan ada di sebagian di rumah-rumah warga di bagian bawah yang masih aman. Saat ini kami memastikan Pak bahwa pelayanan dasar dari makan 3 kali sehari, terus kesehatan kami juga memastikan pelayanan kesehatannya kami bersama Dinkes, RSUD daerah dan juga RSUD swasta standby 24 jam untuk memberikan pelayanan kesehatan. Hari ini juga Pak, hari ini dimulai kelas belajar darurat. Tadi pagi tim dari Dinas kami, Dinas Pendidikan Kebudayaan juga melaporkan bahwa sudah dilaksanakan ruang darurat untuk belajar mengajar. Oke, Pak Bupati, tapi kalau dari pantauan di lapangan, dari laporan yang Anda dapatkan, tanah bergerak ini masih terus terjadi Pak, meskipun lebih memelan begitu frekuensinya? Ya, perlu kami sampaikan Pak bahwa setiap hari rumah yang mengalami rusak berat bertambah Pak. Apalagi kalau setelah hujan. Kalau intensitas hujannya tinggi, pasti ada keretakan bertambah. Dari infrastruktur jalan juga retak rusaknya bertambah Pak. Sehingga kami menghimbau Pak kepada masyarakat karena masih ada sebagian masyarakat yang menempati rumahnya terutama di Pedukuhan Padareka. Kemarin kami bersama TNI Polri juga relawan dan juga komunitas JIP Pak itu masuk ke Pedukuhan Padareka. Kami juga mengevakuasi ada salah satu warga yang mohon maaf sakit stroke juga kami evakuasi menggunakan mobil JIP karena kalau mobil biasa sudah nggak bisa harus 4x4. Oke, baik Pak Bupati. Bu Dwi, ini kan kalau dibandingkan dengan longsor tentu deteksinya lebih sulit ya. Kalau longsor setidaknya dari kemiringan itu bisa dideteksi sebelumnya. Tapi kalau tanah bergerak kita melihat ini kan topografi dari Tegal sendiri tidak terlalu miring. Tapi kalau melihat dari tanahnya itu terjadi ada tanah lempung di situ, apalagi sering diguyur hujan deras. Nah kalau dari catatan saya setidaknya terutama di Padasari, ini pada pertengahan Januari 2022, itu juga sempat terjadi tanah bergerak, Bu Dwi, ada 200 rumah rusak. Nah sekarang lebih banyak memang. Kemudian juga di Februari 2024, Kampung Dermasuci di Tegal juga terjadi tanah bergerak, ada puluhan rumah yang rusak. Apa yang sebenarnya menyebabkan tanah bergerak ini, terutama di wilayah Tegal dan juga Jawa Tengah, Bu Dwi? Nah, jadi tanah bergerak ini sering terjadi di wilayah Jawa Tengah ataupun Jawa Barat, terutama karena adanya formasi geologi yang di situ antara lain terdapat lapisan tanah lempung warnanya abu-abu kebiruan. Kalau kandungan mineralnya itu diteliti, maka menunjukkan jenis mineral montmorillonite yang apabila kondisinya kering itu sangat
eh, kompak, keras, pejal, tapi begitu terkena air, itu berubah menjadi seperti pasta gigi. Bisa dibayangkan. Dan itu terjadi di banyak tempat, tidak hanya di Tegal, di Banjarnegara, di Banjarnegara, kemudian juga di Karanganyar, di Kebumen, di kemarin di mana di Majenang ya, Majenang. Nah, bagaimana untuk kita mensikapinya? Yang langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah, baik provinsi dan kabupaten, saya sangat salut dan apresiasi. Melakukan gerak cepat dan tadi sudah merelokasi. Karena apa? Itu meskipun ditangani secara rekayasa engineering, terbukti di mana-mana, sementara berhenti. Biaya sudah banyak dikeluarkan, akhirnya bergerak lagi. Jadi memang nampaknya saatnya kita mengalah pada alam, apalagi kondisi cuaca yang semakin ekstrim dan semakin sering terjadi. Jadi apa yang dilakukan menurut saya sangat tepat, namun perlu dicermati, pastikan lokasi yang baru itu benar-benar tidak di zona lapisan lempung biru. Jadi lapisan itu tidak terlihat di permukaan. Tertimbun tumpukan tanah. Jadi tidak bisa terlihat. Tapi ahlinya, misalnya di Jawa Tengah, pasti ada dari Dinas ESDM. Kemudian juga ada dari Universitas di Jawa Tengah ya. Itu harus melakukan penyelidikan geologi untuk mendeteksi sebaran lempung biru itu ada di formasi apa dan menyebar sampai kemana. Biasanya itu bisa dilacak dari tebing-tebing sungai atau tebing-tebing lembah. Nah, itu akan terlihat lapisan lempung biru itu. Sehingga bisa diputuskan atau dipastikan lokasi relokasi itu benar-benar daerah yang aman. Namun kalau sudah memilih dataran rendah ya, dataran rendah insya Allah itu sudah bahasa Jawanya nyicil ayam dulu. Semoga lapisan, kalau ada lapisan lempung biru itu, semoga tingkat keganasannya. Kalau dataran rendah itu biasanya lebih jinak. Meskipun lempung biru ini tidak harus pada lereng, yang miringnya sedikit saja, karena dia itu kalau terkena air itu menjadi lembek. Jadi meskipun tanahnya datar, kalau bangunannya itu berat, itu pasti tanahnya juga akan ambles. Gitu loh. Jadi oleh karena itu diperlukan, tadi Pak Bupati juga sudah menyebutkan kajian dari tim geologi ESDM yang diharapkan segera keluar untuk menjadi acuan relokasi ya Pak Bupati. Tapi kalau melihat ini kan kasusnya pernah terjadi Pak 2022, kemudian sekarang 2026. Nah, kalau dari peta tentu pemerintah sudah berkoordinasi dengan BPBD dan juga pihak-pihak terkait dengan peta rawan, Pak. Apakah sekarang masih banyak warga yang tinggal di dalam peta yang rawan tersebut dan diharapkan untuk mengungsi, Pak, demi keamanan mereka? Ya, jadi begini, Pak. Satu, kami perlu sampaikan bahwa titik relokasi yang kami akan tuju ini adalah di lahan perhutani. Itu di dataran rendah yang tadi Ibu sampaikan, memang benar, itu berjarak kurang lebih 5 km dari titik lokasi terjadi bencana. Dan namun begini, kemarin kami mendapatkan informasi dan kami mendapatkan peta, itu peta ya, itu bahwa satu kecamatan Jatinegara ini warnanya ungu semua, Bu. Jadi ada potensi terjadi hal yang sama. Nah, namun bahwa kita sebagai manusia ikhtiar minimal kita relokasinya ini adalah di yang dataran rendah, tidak di audionya Pak Bupati tampaknya tidak sengaja termute. Baik, Pak Bupati, apakah audionya tidak sengaja tertekan mute? Oke, sudah benar kembali. Silakan boleh dilanjut, Pak Bupati.
melihat kondisi saat ini bahwa kalau satu desa jelas kemarin arahan dari Pak Gubernur dan Pak Wapres memastikan bahwa itu tidak aman dan melarang masyarakat untuk kembali lagi ke rumahnya masing-masing. Maka dari itu bahwa hari ini kami sedang menunggu kajian dari tim geologi SDM Provinsi Jawa Tengah. Perlu kami sampaikan bahwa lahan yang kami pilih saat ini di lahannya perhutani, Pak. Mengingat bahwa satu, desa Padasari ini tidak memiliki aset tanah desa. Yang kedua, kami pemerintah desa ada aset tanah yang bisa digunakan namun jauh, berjarak sekitar 10 kilometer dari desa Padasari. Kita kan mengingat bahwa kita ini mau memindah orang, bukan barang, Bu. Sehingga langkah ke depan juga perlu kita perhatikan, termasuk bahwa mengingat masyarakat Padasari ini mayoritas adalah petani jagung, sehingga harus ditempatkan di relokasi yang masih mempunyai hamparan sawah yang luas agar Artinya itu nanti solusi juga setelah dipikirkan tidak hanya normal relokasi para rumah warga warga, ini bisa tapi juga beraktivitas, bisa supaya mereka bertani bisa menyambung kembali. mata pencaharian mereka ya Pak ya, sebagai petani jagung tadi Anda sebutkan. Betul. Baik, terakhir Bu Dwi, melihat banyak faktor mungkin yang mempengaruhi, apakah kepadatan penduduk juga termasuk karena jumlahnya tanah bergerak ini meningkat, kasusnya, dan rekomendasi Anda ke depan apa Bu Dwi? Rekomendasinya adalah setiap kali kita akan membuka suatu permukiman, pastikan lebih dahulu kondisi geologinya. Di situ jangan sampai ada lapisan-lapisan tanah atau batuan yang memang rentan untuk bergerak. Dan saya yang sangat khawatir, mohon maaf, ini masih puncak musim hujan dan musim hujan masih berlangsung sampai Maret, tidak hanya di tanah yang bergerak. Biasanya kalau di tanah yang landai itu bergerak, ada kemungkinan lempung biru itu melampar sampai ke lereng. Sehingga ada potensi longsor di lereng yang curam. Poinnya adalah jangan sampai meskipun penduduk sudah direlokasi, di situ untuk jalan, untuk persawahan, pertanian, nanti ada korban jiwa, bukan karena tanah bergerak, tapi lempung biru itu melampar sampai ke atas gunung, dan gunung itu akan menjadi mudah longsor. Solusinya adalah mohon koordinasi dengan aparat desa atau aparat setempat, mudah inspeksi, amati retakan tapal kuda. Retakan tapal kuda yang biasanya muncul mengawali sebelum longsor. Tanda-tanda awal longsor harus diinspeksi terutama selama puncak musim hujan. Jangan sampai selesai masalah tanah bergerak ada terjadi longsor. Jadi ini sebenarnya sinyal awal, peringatan dini, awas lereng di sekitar situ juga akan mudah longsor. Demikian. Baik, Bu Dwi, semoga rekomendasi ini juga bisa menjadi masukan yang dicatat oleh Pak Bupati ya. Pak Bupati, juga untuk seluruh tim yang bertugas di lapangan semoga diberikan kekuatan. Amin. Dan bisa menangani seluruh warga yang ada di sana. Terima kasih Pak Bupati, Ibu Dwi sudah bergabung dengan Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.